Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tak tahu beliau? Sahabat Rasulullah yang satu ini begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum berada dalam barisan Islam bersama Rasulullah, ia justru orang yang paling menentang dengan keras terhadap ajaran Islam dan menjadi manusia yang paling membenci Rasulullah. Namun berkah doa dari Nabi SAW, akhirnya beliau menjemput hidayah Islam. Sahabat Umar berubah menjadi pengikut setia, rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mendakwahkan Islam, dan orang yang pertama yang paling membela Rasul dari segala kezaliman orang kafir Quraisy. Tidak hanya manusia dan setan yang takut kepada Umar, bahkan malaikat munkar nakir pun dilawannya. Lalu bagaimana kisah awal mula Umar menjemput hidayah Islam, dan bagaimana percakapan Umar dengan dua malaikat kubur yang ia lawan itu? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izza Muslim. Sayyidina Umar memang terkenal dengan karakter yang keras dan garang. Bukan hanya manusia yang takut dengannya, bahkan setan pun jika melihat Sayyidina Umar di jalan yang akan dilewati, pasti akan mencari jalan lain saking takutnya kepada beliau. Namun sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, akhirnya luluh juga hatinya memeluk Islam. Kabar keislamannya berawal dari niat beliau yang ingin membunuh Rasulullah. Suatu ketika Umar berniat untuk membunuh Nabi SAW lantaran kebenciannya yang begitu memuncak. Dirinya sudah membawa sebuah pedang yang hendak dihunuskannya ke tubuh Rasulullah. Akan tetapi di tengah jalan dirinya bertemu dengan salah satu pengikut Nabi Muhammad SAW, yakni Nu'aim bin Abdullah, yang ketika itu memberi kabar kalau saudari perempuan Umar telah memeluk agama Islam. Mendengar berita itu, sontak Umar terkejut dan langsung pulang mengecek kebenaran kabar tersebut. Ia semakin kaget ketika tiba di rumah mendengar saudarinya tengah membaca surat Toha ayat 1-8. Umar marah dan memukul saudari perempuannya sehingga mengeluarkan darah. Umar pun penasaran untuk mengetahui surat apa yang sedang dibaca saudarinya tersebut. Niatan Umar ditolak. Ia pun diminta untuk bersuci dahulu sebelum membaca surat Toha yang tengah dibaca saudarinya tersebut. Umar pun membaca hingga ayat ke-14 yang pada artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirinya langsung terguncang dan luluh mengetahui isi dari kandungan surat Toha tersebut. Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad, kata Umar, diriwayatkan. Lalu tak berselang lama, usai kejadian itu, sahabat Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah. Keislaman beliau adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW selama ini. Terkait karakter Umar bin Khattab yang garang kepada siapa saja, terdapat kisah menarik ketika beliau telah wafat dan ditemui oleh kedua malaikat penanya di alam kubur. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah bahwa satu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat perihal munkar dan nakir. Digambarkannya malaikat munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah, Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul.
Kalau begitu, timpal Umar kemudian, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu. Konon, ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Oleh Umar, pertanyaan anaknya itu dijawab, aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua, siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab. Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Dalam satu kesempatan pengajian, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha, beliau juga pernah menyampaikan kisah ini sebagai berikut. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Sayyidina Ali penasaran dengan Umar bin Khattab karena begitu galaknya Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak Munkar Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mukasyafah, yakni dibukakan tabir. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Sayyidina Ali mengetahui keadaan di dalam kubur atas izin Allah. Umar bin Khattab didatangi Munkar dan Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan sahabatnya ahbabul khalqi ilallah, manusia yang paling dicintai Allah, kata Gus Baha mengisahkan. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar dan Nakir agar lebih sopan dan berwajah ramah kepada orang mukmin. Sejak kejadian tersebut, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum